Kalender 98 adalah kalender lahirnya reformasi yang disertai dengan kekerasan yang sangat masif dan memilukan. Salah satunya adalah pembantaian massal di 5 atau 6 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Terutama sekali yang terbesar dan mencekam sekali adalah Banyuwangi. Kekerasan massal ini dikenal dengan keyword santet dan ninja. Mula-mula pembantaian dukun santet yang dilakukan oleh kelompok dengan outfit ninja ini, lalu terjadi arus balik kekerasan untuk memburu kembali ninja-ninja hitam itu oleh ninja-ninja putih yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama. Hasilnya adalah hampir menembus 200 orang yang tewas, termasuk yang tewas karena bunuh diri karena tidak tahan dengan teror. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari Warung Arsip, Jas Merah, Dukun Santet dan Ninja, bulan-bulan pembunuhan di Banyuwangi. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Kalau kita melihat kronik Banyuwangi di tahun 98, titik api terpanas pembunuhan besar-besaran kepada mereka yang dituduh dukun santet terjadi sebetulnya antara bulan Juli sampai September. Tetapi pemanasannya sudah dimulai di bulan Februari. Ada 5 orang yang tewas dibantai di bulan Februari karena disinyalir sebagai dukun santet. Di periode awal itu, di antara Januari sampai Februari, aparat keamanan setempat melakukan semacam pendataan, semacam pencatatan, ngefoto siapa aja yang mereka sebut dukun santet itu. Alasan aparat waktu itu untuk pendataan, untuk mengamankan mereka dari kemarahan orang banyak. Syukur-syukur dukun santet ini bisa membantu aparat keamanan, entah membantu dalam bidang apa. Dan inilah ironisnya. Pendataan ini justru menjadi petaka di bulan-bulan yang saya sebut dengan bulan-bulan pembunuhan. Yang justru ada namanya dalam data aparat itu yang kemudian menjadi korban pembantaian di bulan-bulan berikutnya. Bahwa fenomena dukun santet itu memang ada di tengah masyarakat. Iya. Bahwa pembunuhan dengan motif balas dendam kepada dukun santet bukan hal baru di Banyuwangi. Misalnya ya, di tahun 95 misalnya terdapat 30 orang yang tewas karena dituding sebagai dukun santet. Waktu itu bendera pembantaian yang dipakai adalah Gerakan Penyapu Dukun Santet. Tetapi di bulan-bulan pembunuhan tahun 98 itu, massa seperti digerakkan dalam barisan yang masif, sistematis dan terlatih untuk membunuh. Dan ini sangatlah baru dalam fenomena dukun santet Banyuwangi. Aksi teror dan pembantaian dalam jumlah yang besar, menjalar cepat dan dalam eskalasi geografis yang meluas hingga ke Demak, saya kira itu sesuatu yang sangat luar biasa. Saking tidak terkontrolnya, bukan cuma dukun santet yang jadi sasaran, tetapi merembet hingga ke kiai desa, ke pengurus masjid, bahkan ada Roy Surya NU Banyuwangi yang turut dihabisi. Sebelum menjadi konsumsi nasional, mula-mula 2 motif yang disodorkan aparat keamanan, baik polisi maupun tentara, baik Polri maupun ABRI. 1, motif balas dendam PKI. Soal siapa pelaku, jelas menurut aparat keamanan adalah PKI.
Petinggi ABRI yakin betul dengan motif ini. Kasum ABRI Fahru Rozi misalnya yakin betul pola pembantaian di Banyuwangi ini sama dengan pola pergerakan PKI. Nanti kalau lihat kronik 97 sama juga itu. PRD itu PKI nanti. Budak Tuli itu juga PKI. Motif keterlibatan PKI ini disodorkan karena pihak masyarakat sipil mulai ngasih sinyalemen bahwa ABRI atau militer turut bermain di dalamnya. Menko Polhukam Faisal Tanjung misalnya dari pagi sudah menolak keras bahwa mereka dituduh merekayasa. Kapolri waktu itu, Letjen Polisi Rusman Hadi, jadi sama dengan Kepala Staf Umum ABRI tadi itu, Fahru Rozi, juga mensinyalir kaitan dengan PKI ini. Karena ada salah satu pelaku yang ditangkap dari ratusan itu memiliki keterkaitan dengan keluarga komunis masa lalu. Bahkan Banyuwangi mulai disebut-sebut lagi sebagai basis PKI masa silam. PKI ini dituding menumpang aksi reformasi. Itu keyakinan aparat keamanan untuk Banyuwangi. Motif kedua, kriminal murni, pembunuhan biasa. Gak ada motif politik apapun. Bahkan Presiden B.J. Habibie meyakini motif kriminal biasa ini yang pastilah bisa dituntaskan dengan cepat. Mula-mula dua motif ini mapan betul. Tetapi melihat eskalasi sosial yang makin memburuk, apalagi tim pencari fakta NU dan Komnas HAM menemukan bahwa kalangan NU juga turut jatuh sebagai korban. Dua motif ini kemudian digeser dan harus digeser. Siapa yang menggesernya? Gus Dur. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum PBNU waktu itu. Di Jakarta sana, di kawasan parkir Timur Senayan, di acara apel akbarnya generasi muda NU, di hadapan langsung Panglima ABRI Jenderal Wiranto, Gus Dur berteriak lantang. Atas nama NU, Gus Dur dalam orasinya gitu, meminta tanggung jawab yang sangat besar, lebih besar lagi dari ABRI atas aksi teror dan pembantaian massal di Banyuwangi dan beberapa kota lainnya di Jawa Timur. Pasuruan, Sampang, Pamekasan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Malang. Gus Dur bilang, seperti itu karena didahului penangkapan para pelaku. Sekali lagi, Gus Dur ngomong kayak gitu karena didahului penangkapan para pelaku. Pangdam 5 Brawijaya waktu itu, Pak Joko Subroto, ngaku ada keterlibatan anggota ABRI di dalam aksi pembunuhan dan pembantaian itu. Dan informasi itu didapatkan oleh Pangdam lewat Polres Banyuwangi yang berhasil membekuk 4 anggota ABRI, termasuk penyandang dana. Tersangka dari oknum ABRI itu berasal dari macam-macam itu. Ada dari Koramil Rogo Jampi, gitu. Ada dari Singojuruh, ada dari Gelagah, dan ada juga dari Koramil Muncar. Dan operasi pembunuhan ini dilakukan sekelompok orang yang berseragam seperti ninja. Tesisnya itu, berpakaian serba hitam dan hanya terlihat kedua matanya saja. Dan itu sama semua modus operandinya. Baik Bupati, Komandan Kodim, Kapolres, Polwil mulai mengakui bahwa pembantaian itu memang dilakukan secara terorganisasi. Bukan spontanitas seperti rilis pers aparat keamanan sebelumnya. Lah, para pelakunya dibayar kok. Ada penyandang dananya. Dibayar mulai nominal 1 juta rupiah. Memang mula-mula kasus kriminal biasa. Februari
tercatat terjadi saya kira 5 pembunuhan. Maret sampai Juni tenang, nggak ada. Nongol lagi di bulan Juli. Saat itu nama-nama Prabowo udah disebut-sebut kasus penculikan. Bertambah 5 korban lagi di bulan Juli itu. Agustus nambah 7 orang lagi. Tapi di bulan September nyaris tiap hari ada korban yang jatuh. Nyaris 100 kasus, bayangkan. 100. Dari sinilah warga Banyuwangi kemudian menjadi geger bahwa pembantaian ini bukan sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang biasa. Di Dusun Wadung, Banyuwangi, ini cerita Kiai Mujib. Dia menangkap seorang yang bertopeng seperti ninja di antara waktu maghrib dan isya. Lalu ninja itu diserahkan ke Polsek Karangharjo. Lalu ditahannya di ruang tahanan yang sangat gelap. Saat mendengar penangkapan ini, warga ingin sekali melihat siapa sebetulnya sosok ninja yang menggegerkan Banyuwangi ini. Dan betapa kagetnya mereka karena yang ditahan hanyalah lelaki berusia parubaya 50 tahun dan kurang waras karena ketawa-ketawa sendiri di sel tahanan Polres. Padahal seperti disaksikan oleh tim pencari fakta KISDI Ahmad Sumargono, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam, yang ditangkap Kiai Mujib itu orangnya lebih muda, gagah. Artinya apa? Artinya ada yang sengaja menukar tahanan ninja ini. Dan merebak tudingan. Siapa sejatinya penggerak ninja ini? Ada yang nuding dalangnya orang Muhammadiyah dan Ijmi. Ada yang nuding kelompok orang yang menggunakan cara-cara komunis untuk memecah belah persatuan bangsa. Seperti yang disinyalir oleh Ahmad Sumargono. Ada juga kabar yang lewat bahwa pembantaian dukun santet ini dilakukan orang-orangnya Prabowo Subianto. Berdasarkan pengakuan warga yang menangkap 2 orang ninja yang ternyata desertir Kopassus. Dan soal ini langsung dibantah dengan cepat oleh Danjen Kopassus waktu itu, Maijen Syahrir MS. Gus Dur memang nggak menuding langsung ABRI, tetapi Gus Dur memerinci polanya. Bahwa ada orang yang mengirimkan orang-orang profesional dari Jakarta ke daerah-daerah dan kemudian melakukan pembunuhan. Ciri-cirinya, kata Gus Dur, rambutnya cepak dan melakukan aksinya secara rapi dan terorganisasi. Analisis Munir lebih tajam lagi. Menurut dia, dari 150-an lebih korban tewas, dan angka itu sudah cukup untuk menyebut sebagai ladang pembantaian dan tragedi kemanusiaan. Kasus ini menyebar seperti wabah yang menghantui wilayah pedesaan Jawa. Seakan bencana alam yang tidak bisa dihindari. Dari mana muasalnya? Banyak cerita, tapi Munir menggarisbawahi satu hal yang luput. Dengan dalih mengamankan serta melindungi mereka yang kemungkinan akan menjadi korban, pihak Pemda, seperti saya katakan di awal tadi, pihak kepolisian serta militer membuat daftar dari mereka yang selama ini disinyalir dan dituduh sebagai dukun santet. Dari mana daftar itu? Daftar itu dari para kepala desa. Dengan sudah didefinisikan sebagai dukun santet, lalu daftar itu diserahkan kepada aparat. Dalam perkembangannya, daftar itulah yang berubah menjadi provokatif dan daftar penyebar teror. Terus berkembang serangan spontan lalu terjadi atas mereka yang sudah masuk dalam daftar X.
ataupun terbunuh lewat operasi gelap ala Petrus, penembak misterius. Menariknya, kata Munir, pola pendaftaran ini sama sekali nggak diikuti pola pengamanan. Mestinya kan ada pengamanan. Ini nggak diikuti. Lalu para pengambil kebijakan mendaftar dukun santet ini sedang memainkan peran apa sebetulnya? Ada semacam pembiaran hingga pembantaian itu meluas dan menjadi isu yang sangat-sangat menakutkan. Hak warga negara mendapatkan hak aman diabaikan begitu saja dan itu berdampak sangat-sangat buruk. Masyarakat seperti diberi apa itu ya? Diberi SIM, diberi keleluasaan, diberi mandat untuk membuat hukum keamanannya sendiri. Inikah yang disebut pola komunis itu? Pola kaum di mana saat terjadi penyembelihan besar-besaran di tahun 65 hingga 66 yang sedang dioperasikan kembali. Yang dituju di situ adalah krisis kepercayaan. Krisis legitimasi. Ini kekerasan negara 98. Adakah pucuk tertinggi militer yang waktu itu dipegang Jenderal Wiranto bertanggung jawab? Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir Warung Arsip. Dari toko buku Mojok, Jas Merah. Sampai jumpa.